Sahabat LCR Ministry, bagaimana kabar saudara di pagi hari ini? Berjumpa lagi dengan saya di awal bulan Februari. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik. Kita boleh meninggalkan bulan Januari karena kasih anugerah, kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sahabat LCR Ministry, sebelum kita melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita mendengarkan suara Tuhan buat kita semua, agar kita boleh melangkah dalam terang kebenaran firman-Nya, agar setiap hari hidup kita penuh dengan kemenangan di dalam Tuhan. Mari saudara, kita bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu Tuhan, karena begitu baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami boleh meninggalkan bulan Januari dengan berbagai macam kenangan, dan kami percaya ketika kami diizinkan masuk di bulan Februari ini, Tuhan sudah mempersiapkan rencana-rencana indah dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami mulaikan segala kegiatan aktivitas kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat LCR Ministry, kita sudah meninggalkan bulan Januari. Di beberapa tempat mengadakan ibadah syukur, kuncian tahun baru. Dan saya percaya, saya dan saudara sangat bersyukur ketika kita boleh memasuki tahun 2022. Bahkan kita boleh meninggalkan bulan Januari, 1 bulan sudah kita ada di dalam penyertaan dan kasih setia Tuhan, dan kita boleh masuk di bulan Februari tahun 2022. Sahabat LCR Ministry, tentunya ketika memasuki bulan Januari, kita masih dalam suasana tahun baru, kita masih merasakan sukacita melimpah, atau mungkin kita masih memiliki banyak persediaan. Namun ketika meninggalkan bulan Januari, tentunya kita sudah memikirkan rencana-rencana apa yang harus kita lakukan di dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Pagi hari ini mari sama-sama membuka ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Haleluya. Sahabat LCR Ministry, tema firman Tuhan hari ini saya beri judul, Sudahkah Melibatkan Tuhan? Sahabat LCR Ministry, tentunya di benak kita sudah menyusun begitu banyak rencana-rencana, dan kita selalu memiliki semangat antusias dan harapan yang besar agar supaya apa yang sudah kita rencanakan akan berjalan sesuai dengan kemampuan kita atau sesuai dengan keinginan kita. Namun seringkali ketika kita sudah menyusun segala strategi di dalam kita akan menjalankan setiap rencana-rencana kita menemui kegagalan. Karena seringkali tanpa kita sadari, manusia menganggap bahwa dia bebas melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya sendiri, bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri, dan apapun yang akan dilakukan itu terserah pribadi kita. Terkadang kita terlalu bersemangat dan akhirnya sia-sia apa yang sudah kita planningkan, apa yang sudah kita rencanakan. Dan banyak hal-hal yang kita alami ketika kita memiliki rencana namun tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita. Firman Tuhan melalui kitab Yakobus ini menegaskan dan menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana-rencana kita, di setiap cita-cita kita, di setiap harapan-harapan kita ketika kita memasuki tahun 2022. Dan bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen ketika kita menghadapi atau menjalani masa depan di bulan Februari bahkan bulan-bulan selanjutnya.
Mari sahabat LCD Ministry kita belajar kepada kebenaran firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 15 ini. Sahabat LCD Ministry, kita tidak mampu melihat dan tentunya kita sadari bahwa kita tidak bisa meramal akan masa depan kita. Memang sains pengetahuan memberi banyak harapan untuk kita bisa memprediksi masa depan, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Sesungguhnya ketika kita membuat perencanaan di dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah wujud atau ekspresi keberimanan kita kepada Tuhan. Namun di dalamnya kita harus ingat bahwa kita harus bertanya kepada Tuhan. Bahkan lebih dalam lagi, saya dan saudara harus melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana-rencana kita untuk menuju masa depan yang penuh dengan kepastian. Lalu mengapa kita perlu menyertakan atau kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita? Sahabat LCD Ministry, yang pertama, karena kita, saudara dan saya, tidak pernah tahu berapa lama kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Di sini Yakobus mengingatkan kita tentang waktu kehidupan saudara dan saya di tengah-tengah dunia ini. Berapa banyak orang yang dengan sembrono, dengan tergesa-gesa mempergunakan waktunya di tengah-tengah dunia ini, sehingga mereka tidak mendapatkan apa yang mereka rencanakan atau apa yang mereka inginkan di tengah-tengah dunia ini. Manusia lupa bahwa kehidupan di tengah-tengah dunia ini sangat terbatas. Kita sangat terbatas di dalam melakukan sesuatu. Bahkan kita sangat rapuh. Kita berpikir mungkin bahwa kita, pribadi kita, diri kita adalah Tuhan atas diri kita sendiri. Kita yang mengatur umur kita yang mengatur nafas kita. Padahal sesungguhnya kehidupan kita, firman Tuhan katakan, seperti embun padi yang kelihatan kemudian lenyap. Itulah sebabnya kita selalu diingatkan agar kita tidak berpikir bahwa kita ini adalah Tuhan atas diri kita, adalah Tuhan atas kehidupan kita. Dan jangan pernah berpikir bahwa saudara dan saya berkuasa atas kehidupan kita. Kitab Amsal mengingatkan kita bahwa janganlah kita memuji diri kita sendiri, karena esok hari kita tidak tahu apa yang akan kita alami, atau kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Dan Yesus sendiri memberikan sebuah ilustrasi yang sama tentang hal itu, yaitu tentang seorang kaya yang menikmati kehidupannya, tetapi pada malam itu justru nyawanya diambil. Untuk itu Yesus mengajarkan kita pada Lukas 12 ayat 16-21 agar kita tidak sombong di dalam mempergunakan hari-hari kita. Karena sahabat LCD Ministry, banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan, gagal memahami bahwa mereka sebenarnya tidak berkuasa atas kehidupan mereka sendiri. Bahkan untuk menambah sehasta saja pada jalan kehidupan kita, kita tidak mampu. Dan melalui kitab Yakobus ini, dia menegur kita, dia mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya bahwa ketika kita menjalani hari-hari kita, dan ketika kita memiliki rencana-rencana untuk masa depan kita, maka sesungguhnya kita harus bertanya kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam segala aspek hidup kita, termasuk di dalam rencana-rencana, strategi-strategi, dan langkah-langkah ketika kita akan melakukan sesuatu. Kemana kita akan pergi, di mana kita berada, apa yang kita lakukan. Kitab Yakobus jelas mengatakan bahwa mari kita belajar untuk melibatkan Tuhan di dalamnya. Yang kedua, kita tidak pernah tahu apa rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Sahabat LCD Ministry, kesombongan manusia membuat mereka dengan mudah menentukan kemana mereka akan pergi, kapan akan pergi, dan berapa lama mereka akan tinggal di sana, berapa lama mereka akan berusaha, berapa banyak uang yang akan mereka keluarkan. Yang kedua, kita tidak pernah tahu apa rencana Tuhan yang terbaik bagi kita.
Sahabat yang saya ministri, kesombongan manusia membuat kita menentukan sendiri kemana kita akan pergi, kapan kita akan pergi, berapa lama kita akan tinggal di sana, apa saja yang akan kita lakukan di sana, berapa uang yang akan kita keluarkan di sana. Sebenarnya masalahnya bukan ketika kita menyusun rencana-rencana tersebut. Itu tidak ada masalah, tetapi yang menjadi masalah ketika kita akan menjalankan rencana itu, kita harus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena satu hal yang harus kita sadari, saudara dan saya tidak berkuasa menentukan jalan hidup kita sendiri. Maka jelas Yakobus mengingatkan saya dan saudara, jika Tuhan menghendaki, dan itu harusnya menjadi dasar kita untuk tidak bermegah, untuk tidak sombong, dan untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita, agar supaya kita tidak salah dalam melangkah, kita tidak terpuruk, dan kita tidak mengalami kekecewaan jika hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Sahabat yang saya ministri, pada saat kita memulai perencanaan dengan berkata jikalau Tuhan menghendaki, maka kita sementara dipersiapkan untuk menunggu dan melihat rencana atau karya Allah yang direalisasikan dalam segala rencana-rencana yang sudah kita susun bersama dengan Allah ketika kita melibatkan Dia di dalam perencanaan kita. Dan kita harus percaya bahwa rencana Allah adalah rencana yang terbaik bagi kita. Tidak ada rencananya yang gagal, tetapi rencana Allah adalah membawa atau menggiring kita kepada masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan keberuntungan dan kesuksesan yang harus menjadi bagian anak-anaknya yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita tidak pernah menemukan arti hidup di luar Tuhan Yesus. Sahabat yang saya ministri, kita harus menyadari bahwa di luar Tuhan Yesus, di luar Tuhan, di luar Bapa, kita tidak berarti apa-apa. Dan hidup kita tentunya sia-sia ketika kita mulai mengandalkan diri kita sendiri, mulai mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, maka ini adalah sebuah kesombongan. Ketika mulai muncul kesombongan, maka kita seolah-olah mengabaikan kuasa Tuhan yang memelihara dan memberkati kita. Sahabat yang ministri, kesombongan yang seringkali timbul dalam kehidupan kita, merasa bahwa kita mampu melakukan tanpa melibatkan Tuhan, akan berenggut posisi Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, pemberi berkat di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Sahabat yang saya ministri, benar kita harus berpegang di dalam pengharapan kepada Tuhan sehingga kita boleh menerima kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Sahabat yang saya ministri, dalam hidup ini ada banyak rencana yang kita anggap paling baik. Namun pada prinsipnya atau pada dasarnya kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sehingga seringkali kita mengalami kegagalan demi kegagalan, ataupun sesuatu kejadian yang tidak baik. Karena memang apa yang kita anggap itu baik sebenarnya tidak selalu baik. Sekali lagi kita diingatkan bahwa kemampuan kita sebagai manusia sangat terbatas, sehingga kita tidak dapat mengetahui segala sesuatu yang kita rencanakan dengan pasti. Dan yang harus kita ketahui bahwa ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan memasuki bulan 2 di tahun 2022, bahwa hanya rencana Tuhan sajalah yang terbaik bagi saudara dan saya. Walaupun mungkin rencana Tuhan, rancangannya berbeda dengan apa yang kita rancangkan, berbeda dengan apa yang kita inginkan, namun yang jelas rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Dan Dia tidak pernah gagal di dalam merencanakan sesuatu bagi anak-anaknya.
Bahkan Dia sudah menyiapkan segala sesuatu yang terbaik, melebihi dari apa yang saudara dan saya pikirkan. Ayat 42 ayat 2 berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ada rencanamu yang gagap." Amin. Saudara yang terkasih, mari libatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita di tahun 2022 di bulan Februari ini, agar kita boleh menuai kesuksesan dan keberhasilan serta keberuntungan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, jika saat ini mungkin saudara belum mengetahui apa sih yang akan saya lakukan, rencana apa yang akan saya lakukan di tahun 2022 ini, sudah cukup di bulan Januari saya menghabiskan waktu untuk bersuka cita, untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Saatnya sekarang saya mau maju, saya mau buat perencanaan saya, mau berhasil dalam kehidupan saya. Kami datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, undang Tuhan, bahkan libatkan Tuhan di dalam segala aspek hidup kita, termasuk dalam perencanaan kita. Tetaplah percaya, karena Tuhan tidak akan membawa saudara kepada hal-hal yang buruk. Dan apapun yang terjadi, kita harus tetap yakin, percaya kepada Tuhan, karena Dia selalu baik bagi kita dan rencananya selalu yang terbaik bagi anak-anaknya. Haleluya. Sahabat LCD Ministry, tetap percaya dan bersyukur kepada Tuhan sampai saudara boleh melihat penggenapan rencananya yang indah di dalam kehidupan saudara. Ketika kita menyatakan rencana kita kepada Tuhan, percayalah, rencana Tuhan tidak pernah terlambat. Allah sendiri sudah merencanakan masa depan yang baik, masa depan yang penuh harapan di dalam kehidupan setiap kita. Tentunya dengan waktu, cara Tuhan yang tidak pernah terlambat, tetapi tepat pada waktunya. Sahabat LCD Ministry, mari sekali lagi, ketika kita memasuki bulan 2 di tahun 2022, tetap semangat dan jangan lupa untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap kegiatan aktivitas kita, rencana-rencana kita, agar kita boleh melihat campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan karya-karya Tuhan yang indah terjadi di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita, maka kita harus mempercayakan hidup kita harus mempercayakan rencana kita ke dalam tangannya, sehingga kita boleh melihat kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan ketika kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami ketika kami mulai merencanakan hal-hal untuk masa depan kami di bulan 2 tahun 2022 ini. Untuk kami boleh melibatkan Engkau dalam kehidupan kami, bahkan dalam perencanaan kami, agar kami boleh mengalami keberhasilan di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan selalu punya rencana yang indah, bahkan rencana yang terbaik bagi setiap kami. Dan kami mau serahkan hidup kami, rencana kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Teruslah menyertai kehidupan kami Tuhan, karena kami menyadari di luar Engkau kami tidak memiliki apa-apa, kami memiliki keterbatasan, namun kami yakin dengan tuntunan-Mu, melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh memperoleh apa yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk apa yang kami dengar hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Selamat melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Jadilah berkat dan selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai bahkan memberkati kita semua sepanjang hari ini. Shalom.